Halo teman-teman semua, kembali lagi di Zihau Channel. Terima kasih ya sudah klik video ini dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang lolos untuk CPNS tahun ini. Nah, bagi teman-teman yang belum lolos, jangan pernah menyerah dan jangan khawatir karena masih akan ada kesempatan dan waktu di tahun berikutnya. Oke? Dan saat ini akan saya bahas terkait dengan salary CPNS Pamong Belajar. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak ya yang penasaran berapa sih sebenarnya salary CPNS itu. Nah, akan saya bahas di sini. Kira-kira cukup nggak ya teman-teman buat 1 bulan? Cukup nggak ya buat saving? Oke, akan saya mulai. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang belum nonton video aku sebelumnya, tonton terlebih dahulu ya. Nah, akan saya bahas di sini teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan menginformasikan terkait dengan pembahasan kali ini. Jadi teman-teman, perlu saya informasikan bahwasanya gaji pokok seluruh CPNS di Indonesia itu sama. Jadi gaji pokok itu sama. Yang membedakan total keseluruhan pendapatan itu adalah nominal tunjangannya. Ya, jadi antara Jogja, Kabupaten Semarang, Jakarta itu gaji pokoknya sama, tapi tunjangannya berbeda ya. Nah, kemudian tunjangan yang diberikan itu bisa saja tergantung instansi ini ya. Bisa saja diberikan ketika teman-teman sudah diangkat PNS atau bisa saja sudah diberikan ketika teman-teman masih CPNS. Nah, kemudian pembahasan kali ini saya bahas itu terkait dengan CPNS, oleh karena itu masa kerjanya masih 0 tahun dan 0 bulan ya. Nah, ini teman-teman, gaji pokoknya seluruh Indonesia itu sama. Kalau masih CPNS itu berarti 80% dikali 2.500.000 sekian. Nah, kita akan mendapatkan 2.063.000 sekian. Itu gaji pokoknya. Oke. Kemudian untuk tunjangan suami ataupun istri. Jadi, bagi teman-teman yang masih single hanya mendapatkan gaji pokok saja. Kalau sudah mempunyai suami atau istri, itu mendapatkan tunjangannya, yaitu 10% dari gaji pokok. Coba kita kalikan, 10% dikali 2.500.000 sekian, itu jumlahnya adalah 206 sekian. Jadi, bagi teman-teman yang sudah punya suami atau istri, nanti akan mendapatkan tambahan sebesar 206 sekian. Begitu ya. Kemudian, tunjangan anak. Nah, bagi yang sudah punya suami ataupun istri dan sudah mempunyai anak, itu akan mendapatkan tunjangan teman-teman sebesar 2% dari gaji pokok. Nah, coba kita kalikan kalau 2% dari 2.500.000 sekian, itu ketemunya adalah 51.000 sekian. Nah, itu dihitung per setiap anak. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya 3 anak, itu berarti 3 kali 51.000, begitu ya. Oke, selanjutnya ada tunjangan tambahan perbaikan penghasilan atau biasa kita sebut TPP, atau ada yang menyebutnya tukin atau TKD begitu ya. Nah, kalau di saya kabupaten itu ada TPP teman-teman untuk Pamong Belajar, tapi saya informasikan besaran setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang TPP-nya itu 1.500.000, ada yang 500.000, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta. Nah, itu kenapa beda? Karena disesuaikan dengan pendapatan daerahnya. Semakin maju, semakin makmur suatu daerah, biasanya TPP-nya semakin besar ya. Nah, kemudian diberikan saat sudah PNS atau masih CPNS tergantung kebijakan dari daerahnya. Karena kalau di tempat saya itu TPP diberikan setelah menjadi PNS. Ada juga di instansi lain itu TPP sudah diberikan meskipun masih CPNS. Nah, itu tergantung kebijakan dari masing-masing daerah. Oke? Kemudian ada tunjangan jabatan fungsional, teman-teman. Apa sih tunjangan jabatan fungsional? Nah, ini didapat ketika teman-teman sudah mengikuti diklat atau BIMTEK jabatan fungsional Pamong Belajar. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan undangan ya dari pusat untuk mengikuti diklat ini. Nah, kalau sudah mengikuti, kemudian teman-teman sudah mengikuti ujian dan lolos, itu teman-teman nanti akan diajukan ke dinas untuk
diangkat menjadi jabatan fungsionalnya. Nah, tapi ada persyaratan khusus teman-teman. Ada yang harus mengajukan PAK untuk menjadi pamong belajar pertama, begitu. Kemudian di sini juga syaratnya harus menunggu diangkat menjadi PNS. Jadi kalau masih CPNS, kemudian sudah seperti saya ya, saya masih CPNS dan saya sudah mengikuti diklat atau BIMTEK jabatan fungsional pamong belajar. Meskipun saya sudah lulus untuk diklat ini, tapi saya belum diangkat untuk menjadi jabatan fungsionalnya karena saya masih berstatus CPNS. Jadi menunggu PNS terlebih dahulu, menunggu diangkat PNS dan menunggu teman-teman diangkat menjadi jabatan fungsional untuk mendapatkan tunjangannya. Nah, besaran tunjangannya itu sekitar 500.000. Lumayan ya, teman-teman ya. Kemudian perlu saya informasikan teman-teman bahwasanya yang saya informasikan tadi itu ada tunjangan lain yang tidak saya sebutkan begitu, karena takutnya nanti berbeda dengan daerah lain begitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah masuk biasanya nanti akan diberikan ledger oleh TU-nya. Nah, itu bisa dibaca satu persatu, itu ada apa saja masuk, tunjangannya apa saja, itu banyak sekali teman-teman, dan ada banyak sekali potongan. Oke teman-teman, ada banyak sekali potongan. Kemudian gaji diberikan kurang lebih setelah 3 bulan bekerja. Jadi kalau saya SPMT-nya Januari, saya mendapatkan gajinya itu sekitar April tanggal 1 itu baru mendapatkan gaji pertama saya. Begitu ya teman-teman. Kemudian CPNS tetap akan mendapatkan THR atau biasa disebut gaji ke-14 dan juga gaji ke-13. Itu tetap akan mendapatkan, tapi nominalnya masih 80%. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman ya. Kalau dibilang cukup atau tidak cukup, kita tetap harus bersyukur ya teman-teman, karena kita sudah sampai di titik ini. Nah, tetap nanti setelah bertahun-tahun tetap akan naik, selalu naik begitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah bisa saving ataupun tidak, itu tergantung manajemen keuangan teman-teman semuanya begitu. Kalau awal-awal kita memang masih perlu untuk prihatin ya teman-teman, apalagi yang TPP-nya belum diberikan ketika masih CPNS atau diberikannya ketika sudah PNS. Jadi memang hanya mendapatkan gaji pokok. Kalau misalkan sudah punya suami atau istri nanti diberikan tunjangan tambahan, tetapi memang nominalnya masih jangan dibandingkan dengan bekerja di tempat swasta ya teman-teman ya, kemungkinan memang sedikit berbeda, tapi kalau untuk masa depan tetap lebih menjamin yang ini begitu ya teman-teman ya. Dan saya harap semoga teman-teman menjadi ASN ini tidak melulu karena gaji ya teman-teman, tapi benar-benar murni karena teman-teman ingin mengabdi di negara kita begitu ya, dan berikan kontribusi terbaik teman-teman ketika sudah menjadi ASN. Jangan sampai karena gaji sekian nanti pekerjaannya teman-teman juga seenaknya, itu jangan sampai ya teman-teman ya, karena niat kita awali dengan niat yang benar-benar tulus untuk menjadi ASN yang baik begitu ya. Nah, kalau mungkin ada salah kata dari saya minta maaf teman-teman. Ada perbedaan juga saya minta maaf. Ini saya bahas berdasarkan pengalaman saya. Dan nanti kalau misalkan ada info-info lain, boleh teman-teman untuk share ke saya, boleh follow IG saya ataupun di kolom komentar ya.